Ya. Kalau tadi di record jadi masalah, nanti ada jejak digital. Oke, oke ya. Ini ya. Jadi selamat pagi karena mulai di record ya. Jadi saya di sini pertemuan pertama mau nyampein prosedur perkuliahan ini gitu ya. Sebelumnya saya share ini dulu ya, share apa namanya ini ya, share screen untuk ini ya. Oke, pertama kalau kalian lihat ini ya, kalau kalian lihat apa namanya halaman beraja ya, udah dapat ya linknya semua ya. Sorry baru tadi pagi karena ini ya, karena apa namanya itu saya lupa bahwa udah mulai kuliah gitu ya. Ini oke, jadinya bisa kita lihat di sini. Ya, pertama RPS sudah saya kasih penjelasan di ini ya. Dan juga apa namanya IoT juga apa namanya pengenalannya juga sudah saya bikin 3 part, total 1 jam lebih itu ya tadi pagi. Ya kenapa 1 jam lebih karena itu tonton aja videonya kenapa sampai dibagi 3 part, tonton aja videonya gitu ya alasannya. Jadinya di sana karena low bat itu gitu ya. Oke, itu ya di sini jadinya tahun lalu dari pertengahan jadi ini ya, jadi masa pandemi jadinya apa namanya termasuk mata kuliah yang kena imbas dari pandemi ya karena ini memerlukan praktikum ya, praktikum. Jadi RPS-nya saya jelasin ulang, ini pertemuan pertama, kedua, ketiga, pertama, kedua ini ya, tidak ada praktek ya. Ini sini untuk praktek ya bisa kalian lihat di penjelasan YouTube-nya di KRS-nya itu. Ya, jadinya tiap pertemuan 5 orang ya, 5 orang. Sana bisa kita lihat sini. Ada yang 2 minggu sekali juga 5 orang gitu ya, 5 orang, 5 orang. 5 minggu sekali 5 orang. Intinya ini nanti digabung kelas A dan kelas B. Intinya kondisi di lab itu juga nanti akan direkam. Intinya yang nggak bisa hadir pada saat apa namanya praktikum itu ini ya bisa nonton rekamannya gitu. Pada kenyataannya kalau kita di kelas juga kurang lebih sama gitu ya. Ujung-ujungnya yang nyoba beneran di depan kelas tuh sekitar 5 orang juga gitu. Yang lainnya nonton di belakang juga gitu ya. Misalnya itu. Jadinya seperti itu aja. Jadinya ini nanti bisa bergantian gitu ya, bergantian karena kalau dari apa ya luasnya lab itu ya ya optimal untuk ini ya, untuk apa namanya, jaga jarak itu ya 5 orang ya kayaknya gitu ya kalau saya pikir ya. Seperti itu nanti siang ya, siang. Karena itu offline jadinya nggak pakai Zoom gitu ya, nggak pakai Zoom. Jadinya nanti, apa namanya, itu kegiatannya nanti offline dan direkam aja gitu, direkam nanti diupload ke YouTube gitu aja kegiatannya gitu ya. Jadinya nanti silakan didiskusikan di WA group ya. Nanti WA group, bikinin ya, bikinin WA group ya nanti ya. Bikinin WA group nanti, apa namanya, saya di-add ya. Nanti saya ngasih pengumuman lebih cepat di sana, gitu. Tapi saya ini ya, minta tolong, apa ya, nanti saya bikin forum di sini, saya lupa bikin ya. Forum kalau ada pertanyaan, ditanyakan di forum sini ya, biar ada jejaknya gitu ya, biar ada jejaknya. Jadinya, apa namanya, pengawas, jadi kan Beraja ini diawasin gitu ya, diawasin jadinya ada nggak forum di sana gitu, ini nggak bisa kita ngasih di ininya kalau ada pertanyaan di ini ya, di forum ini gitu ya, forum ini. Kayaknya mahasiswa bisa langsung masuk ini, add new topic gitu ya, sana. Oke, seperti itu ya. Ini saya masukin. Oke, mana tuh ini ya. Jadi itu kurang lebih di sini saya jelasin juga di ini ya, apa namanya, di sini jadinya yang video tahun lalu semua di sini bisa kalian tonton lagi gitu ya, bisa kalian tonton lagi. Tapi tentunya nanti saya bikin ulang beberapa konten gitu ya. Yang konten yang saya nggak bikin ulang nanti saya kasih tahu juga gitu. Ya, jadinya itu jadinya di sini apa ya, yang saya tegaskan lagi di sini IoT itu bukan ini ya, bukan mata kuliah tentang merangkai rangkaian elektronik itu bukan ya, bukan rangkaian listrik tapi gabungan antara
rangkaian listrik, terus komunikasi data, ya, jarak jauh, ya, internet khususnya yang paling umum, itu dan sistem ya pemrograman. Jadi ini fokusnya kita. Jadi di teknik elektro ada juga mata kuliah IoT gitu ya, ada juga mata kuliah IoT. Kalau yang mau benar-benar elektro fokusnya di sana. Jadi sekarang kan MBKM gitu ya. Jadinya kalian bisa ngambil IoT versi elektro gitu. Kalau misalnya pingin dalamin elektronya gitu ya. Praktikum apakah offline? Ya, maksimal kelompoknya berjumlah 5 orang. Bukan maksimal 5 orang, kelompoknya 5 orang, tapi ini ya, apa namanya, ya praktikumnya offline dan itu opsional ya. Jadinya nggak ada istilah apa namanya, setiap orang harus ikut, terus yang sering ikut praktikum, jadi sebenarnya bukan praktikum istilahnya ya. Jadinya ini saya juga mata kuliah yang saya nggak ngerti, ada praktek tapi nggak ada praktikumnya gitu. Dan cuma 2 SKS gitu ya. Jadinya sangat kecil sekali bobotnya dibanding yang 3 gitu ya. Itu jadinya apa namanya? Itu cuma karena tahun lalu banyak yang protes gitu, banyak yang protes apa namanya? Kalau tidak diambil langsung susah dipahami gitu ya, susah dipahami. Padahal ini sebenarnya kalau nonton di YouTube bisa kalian lihat lebih dekat gitu ya, bisa kalian lihat lebih dekat. Kalau dulu juga saya ngajar di kelas itu kadang saya bawa alatnya keliling juga susah gitu ya. Kadang saya pakai webcam di laptop itu untuk Zoom gitu ya, untuk ngezoom dalam arti beneran ya. Maksudnya kalau saya pegang alatnya gini gitu kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya apa namanya, pakai webcam gitu, dilihatin gini kan mungkin bisa gitu. Jadi seperti itu. Jadinya kalau lihat nonton di video sebenarnya lebih jelas ya di sana ya, lebih jelas. Kayak ini malah ini, seperti itu. Saya lebih jelas ya sini. Oke. Misalnya ini gitu kan ya. Gitu. Ini bisa lebih jelas kalian lihat gitu ya. Titiknya gitu misalnya. Dan juga ini yang nggak ada yang duduk di belakang lebih ini gitu kan ya, lebih nggak kelihatan gitu misalnya mana sih. Oke, yang itu ya. Misalnya itu. Jadinya sebenarnya nonton video saja cukup, tapi karena banyak masukan dari yang ngambil kemarin, ingin diadakan tatap muka juga, terutama yang ini ya, yang ingin ngambil TA-nya ke arah IoT gitu. Jadinya apa namanya, hampir 90% bimbingan TA saya topiknya IoT gitu ya. Itu sana ya. Itu penjelasannya banyak saya jelasin juga di ini ya, di apa namanya, di pengenalan ini sana panjang. Jadinya itu jadinya praktikumnya itu tidak wajib, nggak mesti setiap orang harus ikut gitu, dapat ikut sekali gitu nggak ada gitu. Jadinya yang diatur aja siapa yang benar-benar tertarik dan pingin lihat langsung gitu ya, pingin lihat langsung apa namanya, silakan hadir lah hari H gitu ya. Seperti nanti saya umumkan lagi gitu. Ya, ini saya batasi 5 orang ya karena ini juga ya, apa namanya, dari kampus tidak disediakan sterilizer dan sebagainya gitu ya. Jadinya kalau semua hadir ya sekali pakai langsung habis satu botol juga lumayan tekor saya sebagai dosen gitu kan. Itu jadinya salah satunya itu ya. Adanya nanti kita menerapkan ini ya, menerapkan protokol kesehatan secara maksimal ya untuk ini ya. Maksimal. Ini seperti itu ya. Oke, ya kecuali pertemuan kali ini gitu ya, saya baru tadi pagi nyiapin videonya ya, tapi untuk apa namanya, topik-topik yang lainnya nanti saya usahakan membuat videonya itu jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari jadinya apa namanya, pertemuan di kelas itu lebih ke ini ya, lebih ke apa namanya, eee, bahas ini ya, bahas apa namanya tuh, apa yang nggak jelas dari video gitu ya, sana ya, seperti itu. Itu saja barangkali ya. Jadinya saya tekankan sekali lagi di sini, IoT itu tetap pemrograman ya, tetap pemrograman. Pemrogramannya, ada 3 jenis gitu ya, 3 jenis di sini. Saya jelasin juga di pengenalan IoT itu. Jadinya pertama memprogram microcontroller, terus
kedua memprogram komunikasi datanya ya antar perangkat ataupun dengan komputer dan perangkat, terus juga merancang web atau aplikasi Android, itu ya. Android saya tidak jelaskan di sini karena nggak cukup waktunya gitu ya. Nanti selain ini semester depan ada mata kuliah aplikasi IoT, di sana saya baru jelasin, ini ya, apa namanya, tentang Android. Di sini saya jelasin web aja gitu ya nanti di sini. Jadi di sini saya fokuskan di ini ya, fokuskan di apa aja yang kalian butuhkan kalau misalnya mau bikin TA tentang IoT gitu ya, IoT. Jadi saya, update banget ininya KRS, KRS lagi, ya RPS ya, RPS ya. Oke, itu HTTP dan MQTT. Jadinya di sini nanti saya pengen bahas kapan sih pakai HTTP, kapan pakai MQTT gitu kan, misalnya sana. Itu penting banget dan, eee, justru banyak yang bimbingan saya itu waktu ujian proposal tuh keseka di sana gitu ya, gitu. Di software serial ini juga hal yang simpel tapi jarang dibahas gitu ya, ininya saya coba bahas. Terus juga di sini saya bahas bagaimana membuat ini ya, apa namanya, CGI ya, C-nya Computer Gateway Interface ya, baru saya ingat. Bukan Computer Graphic Interface, bukan ya, tapi Computer Gateway Interface. Jadinya, front page bagi ini ya, bahasa pemrograman selain, server side programming. Jadi misalnya CGI ini digunakan untuk jalani Python gitu misalnya di web gitu ya, tanpa, membuat web konfigurasi, Apache dengan, Python. Itu sangat-sangat penting ya karena dalam IoT-nya. Terus, saya juga akan bahas machine learning dan dengan Raspberry Pi gitu ya sana IoT dan jadi termasuk bahas computer vision juga dengan kamera gitu. Saya, ke depan pengen banyak juga, topiknya ke sana gitu karena rame banget itu gitu ya. Beda antara make kamera laptop dengan kemampuan laptop, apalagi PC gitu ya, mending rakit PC kan itu sekarang tren. Apa gitu, komputasinya beda ya kalau Raspberry Pi kecil, gimana memaksimalkan kemampuan komputasi itu juga, ini ya, salah satu bidang penelitian tersendiri yang, susah dan bagi orang dianggap sama aja padahal bukan gitu ya. Saya. Jadinya, kalau saya mau bilang itu intinya, apa namanya, bidang S3-nya saya salah satunya di sana, gimana membuat machine learning yang bisa jalan di Raspberry Pi itu salah satu topik khususnya intinya bikin machine learning yang seringan mungkin, itu kan jarang dibahas. Kalau kebanyakan kan, fokusnya gimana bikin akurat 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 dan akurat gitu ya, nggak gitu juga gitu ya. Jadi kalau pada implementasi, banyak sekali pertimbangan yang lain gitu sana. Ya, itu. Intinya itu juga ya, apa namanya, kenapa saya cepat S3 tuh karena coba ngambil topik yang jarang diangkat orang juga kemarin, salah satunya gitu. Ya tapi jeleknya gitu, citasinya dikit jadinya, karena topiknya nggak populer, citasinya dikit jadinya, ya itu ya, kurang populer juga emang seperti itu ya. Tapi jadi nanti, output-nya adalah ada tugas perorangan, saya belum bikin RTM-nya, nanti saya buat RTM-nya ya. Tugas mata kuliah gitu ya, rangkaian tugas mata kuliah itu nanti rencananya tugas perorangan untuk UTS, tugas kelompok untuk UAS. Tidak ada ujian, ABC atau evaluasi nggak ada karena saya trauma terus terang. Namanya itu ya, tahun lalu sampai ke prodi itu yang saya gagal. Kalau misalnya cuma saya yang tahu misalnya gitu ya mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kalau udah ditauin tingkat prodi ya udah game over gitu ya. Saya nggak bisa gini, udah itu. Jadinya ya, nggak ada ujian ABC, semua, tugas di sini jadinya, eee, tapi tetap saya akan kenakan sanksi bagi yang, ini ya, tugasnya mirip banget gitu ya, pasti saya akan kenakan sanksi. Saya tanyain siapa yang dulu saya kalau ada yang sama nanti siapa yang upload pertama, itu yang saya kasih nilai maksimal, yang seterusnya itu, ini ya, apa namanya, ya nilainya menyesuaikan gitu ya. Seperti itu. Karena jadinya kalau kalian mau ngasih contoh tugas ke teman-teman itu upload tuh paling pertama, upload dulu baru ngasih contoh gitu ya. Itu, apa namanya, makanya saya juga dulu zaman kuliah itu kalau ngumpul tugas tuh paling pertama gitu, karena saya orang malas jadinya
selesaiin paling pertama biar nggak beban di kemudian hari kan gitu ya, lebih baik daripada ditunda lebih baik kalau malas itu selesaikan secepatnya gitu. Jadi kumpul paling pertama kalau mau misalnya di contoh teman, ya udah gitu, ini nggak akan ini ya, nggak akan bermasalah karena udah ngumpul duluan gitu, seperti itu. Ya, ini ya soalnya kalau nggak ngasih juga dibilang sombong kan, itu yang nggak enak ya, gitu. Oke, itu salah satunya ya. Jadi, itu jadi sebelum sampai minggu depan saya minta ditonton ya videonya ya. Ininya 3 ini. Ya terus, FreeZing di-install ya. Tadinya ada Mac and Linux sama Windows saya pisahin karena, ini ya, kalau yang Windows itu entah kenapa tiap download diminta sumbangan gitu. FreeZing ini lagi mulai ini, kalau terus-terusan gitu rencana saya dari FreeZing ganti ke ini ya, Autodesk Eagle tapi entah kenapa berat gitu ya ininya. Ada software selain FreeZing tapi FreeZing yang paling populer ya. Ini untuk membuat simulasi rangkaian kalau Arduino IDE itu ya semacam Eclipse, NetBeans, terus Spider, IDE lah gitu ya untuk ngoding sama download library-nya gitu. Nanti minggu depan kita bahas cara makainya gitu ya. Seperti itu. Ya, oke. Ya, jadinya nanti tiap pertemuan kurang lebih kita bahas ini ya, apa yang kurang jelas aja gitu. Untuk materi nanti kalian cek di ini ya, kalian cek di apa namanya? Kalian cek di YouTube ya. Nanti saya posting di masing tiap pertemuan. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Ya lewat chat boleh gitu. Ya. Oh. Oke. Ada pertanyaan sampai sana? Udah semua bisa ngabsen? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Belum, Pak. Oke. Lewat chat boleh. Gitu. Ya, link aksennya di atas. Kalau baru masuk nggak muncul ya. Saya posting ulang. Oke, kalau yang baru masuk nggak muncul ya. Oke, udah saya posting lagi. Oke, ya angkatan berapa aja nih? 18, berapa lagi ya? 18 semua ya? 18 semua. Ya. Angkatan 18 ini ya, pernah ketemu saya di macam-macam ya, macam-macam ya. Udah pernah ketemu ya, di pemrosesan paralel, terus kemarin automata juga mungkin ya, sebagian automata. Apa lagi ya? Itu yang saya ingat ya. Oke, itu dan angkatan 18 ini juga yang tahun ini ya, pertama kali ngambil beberapa temennya yang udah ngambil ini ya, ngambil MBKM ya, Merdeka Belajar itu ya. Jadinya bisa ngambil mata kuliah di fakultas lain gitu ya. Jadinya IoT ini ya kemarin kemarin ada beberapa, tapi saya berharapnya kalau misalnya ada yang mau ngambil IoT di PSTI ini yang ngambil tuh yang misalnya yang kayak teknologi pertanian gitu, terus ya farmasi itu masih dekat gitu misalnya gitu ya Mas, atau apa gitu. Tapi malah yang ngambil tuh maunya ilmu komunikasi gitu ya ngambil. Tapi setelah lihat RPS-nya pada mundur gitu karena banyak pemrograman. Jadinya emang IoT ini di kampus lain, jadinya mata kuliah baru, jadinya banyak kampus-kampus lain di Jawa tuh yang malah materinya tuh isinya tentang ini ya, tentang smart city jadinya yang membahas teknologi IoT aja tanpa praktek gitu juga. Makanya SKS-nya cuma 2 ya di sini ya, cuma 2. Ya tapi kalau saya karena saya juga praktisi gitu ya di bidang ini, jadinya ya saya tetap ada praktek gitu ya. Kalau misalnya saya tiadakan praktek juga, praktek dan ini maksudnya praktek itu bukan praktikum ketemu gitu offline aja, tapi maksudnya
penjelasan yang teknis itu saya tetap adakan, ya karena kalau nggak gitu kemunduran berarti kan ini mata kuliah yang diwariskan dari ini ya, dari apa namanya, dari Pak Agus Harimbawa gitu ya. Nanti juga mungkin, ini ya, minggu depan atau lagi 2 minggu gitu ya, mungkin nanti, ini ya, kita adakan kuliah tambahan untuk IoT ini itu saya kehadiran untuk itu saya jadikan nilai tugas ya. Nilai tugas ini kelas A dan kelas B keduanya gitu. Nanti akan ada kuliah oleh Pak Agus Harimbawa juga yang saat ini sedang kuliah di Korea gitu ya. Ini nanti, saya umumkan lagi nanti di grup, kapan harinya itu saya nanti kehadirannya itu saya jadikan ini ya, jadikan nilai tugas gitu ya. Jadinya sebisa mungkin hadir ya, gitu ya. Oke, itu barangkali ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, nanti tolong bikinin grup WA ya, grup WA untuk saya dan semua ya. Ya kelas B aja, nanti kelas A kan beda lagi gitu ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya, nanti dibikin di grup ya. Oke, terima kasih, sampai minggu depan ya.